Pantun jenaka mengalun pelan, geli hati menahan tawa. Dengan bangga kami sembahkan acara ini akan kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why we call it a present. Be grateful, guys. Yang saya hormati Kepala SMP IT Mitra Cendekia Indonesia, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati Bapak dan Ibu para undangan, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Good morning, everyone, ladies and gentlemen. How are you today? Another day, another sleigh. Period. Just kidding. Hope we always full with healthiness and happiness. Pertama dan yang utama, segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kita memohon pertolongan dan mohon ampun. Segala puji bagi Allah karena dengan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul pada hari ini di SMP IT Mitra Cendekia Indonesia. Tak lupa salam salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan para umat-umatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik sepanjang zaman. Ladies and gentlemen, let us introduce ourselves. My name is Aliwafa Indria. Nama saya Nazwa Devita Nuzaman. Dan nama saya Dayna Najla Majidah. And we are the Master of Ceremony. Well, I'm gonna be the English MC, but at a certain time I can use Bahasa. Dan kami berdua MC Bahasa. And this is our stage takeover. Welcome to our open house event. Mari kita mulai acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagai pembawa acara, kami akan membacakan rangkaian acara kita pada hari ini. Yang pertama, sambutan dari MC. Yang kedua, pembacaan Al-Quran dan diikuti hafalan Al-Quran. Yang ketiga, pembukaan acara oleh Kepala SMP IT Mitra Cendekia Indonesia. Yang keempat, tampilan pidato bahasa Indonesia. Yang kelima, tampilan demo sains 1. Yang keenam, tampilan pidato bahasa Inggris. Yang ketujuh, tampilan demo sains 2. Yang kedelapan, tampilan pidato bahasa Arab. Yang kesembilan, tampilan kegiatan sekolah, memanah, tenis meja, hidroponik, dan kepramukaan. Yang kegiatan 10, tampilan demo sains 3 dan 4. Yang ke-11, tampilan mengkafanin jenazah. Yang ke-12, penutup. Ibu bapak yang kami hormati, agar acara ini berjalan dengan hikmat dan barokah, mari kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran teman kita Ferliando dan diikuti hafalan Al-Quran oleh teman kita Taki Abdul Hafiz. Kepada Taki dan Ando dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita allazi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khotiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada teman kita Taki dan Ando. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala SMP IT Mitra Cendekia Indonesia, Bapak Yusuf Ahmad SPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Bina Cendekia Indonesia yang pada hari ini tidak bisa menghadirinya, dan alhamdulillah diwakili oleh Kabid Kurikulum Yayasan Bina Cendekia Indonesia, yang terhormat Ibu Dr. Randa Lilis Yulialis, yang alhamdulillah bisa hadir di sini, dan yang terhormat pada Direktur Sekolah Mitra Cendekia Indonesia yang alhamdulillah sekarang di SD juga sedang mengadakan open house untuk SD ya, dan Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya apresiasi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini bisa datang dan menghadiri acara ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama puji syukur kita selalu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, yang utamanya adalah nikmat iman dan Islam, dan serta nikmat sehat wal afiat. Dan alhamdulillah dengan nikmat sehat itu kita bisa berkumpul bersama di acara ini, walaupun ya dengan segala keterbatasan yang ada. Dan tak lupa salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita kepada jalan kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak yang Bapak banggakan, acara open house ini ya, atau open class ya, ini adalah acara tahunan kita, program acara tahunan kita, yang mana tujuannya adalah dengan acara ini anak-anak kita bisa menunjukkan bakat-bakat mereka atau keahlian-keahlian mereka, yang mana anak-anak kita itu punya keahliannya di bidangnya masing-masing gitu. Memang mungkin di zaman kita dulu ya, banyak orang yang menganggap di bidang ini adalah bidang yang paling unggul misalnya. Ketika anak kita tidak unggul di bidang ini misalnya, anak kita dianggap bodoh misalnya. Itu zaman-zaman dulu begitu kan. Nah, semoga ya dengan adanya begini, karena anak-anak itu berbeda-beda, yang mana perbedaan itu tidak jelek juga gitu ya. Karena memang kan kehidupan ini berbeda-beda juga ya. Ada yang jadi ya misalnya ahli di bidang ini, macam-macam. Nah, dan semuanya tidak akan ada di ahli yang sama kan. Nah, dengan perbedaan-perbedaan ini, semoga anak-anak kita terasah kemampuannya di bidangnya masing-masing dan menggali potensinya masing-masing. Sehingga kita harapkan dengan begini ya, dengan perbedaan ini masing-masing berbeda dan kita insya Allah treatmentnya berbeda, sehingga kita bisa memunculkan potensi-potensi terbaik mereka. Itu tujuan kita. Nah, dengan open house ini atau open class ya, intinya kan anak-anak di sini tampil di depan menunjukkan karya mereka, kemampuan mereka di bidangnya masing-masing. Mungkin di sini ada yang di bidang eksak, di bidang sains atau yang lain-lainnya, di bidang bahasa segala macam ya. Itu semuanya perbedaan-perbedaan. Jadi kita berharap ya sebetulnya ya di sekolah insya Allah melakukan itu. Kita tidak menjudge ketika anak tidak ahli di bidang ini misalnya, bidang salah satu mata pelajaran, kita tidak menjudge dia bodoh. Nah, kita cari kelebihannya di bidang-bidang lain, dan insya Allah dengan begitu mereka muncul kemampuan-kemampuannya sehingga menuntun mereka untuk menghadapi masa depan suatu saat nanti begitu.
Nah ini kebetulan ya qadarullah 2 tahun yang ya setahun lah kita tidak mengadakan open house atau open class dikarenakan ya qadarullah kita sama-sama tahu ya ada pandemi yang sangat luar biasa dan bahkan sampai sekarang pun masih menyebar gitu ya, masih kuat ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ya sesuai bidang kita masing-masing ya, dan anak-anak kita pun bisa terbina dengan baik. Selanjutnya ingin berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru ya yang telah membantu dengan acara ini ya. Sebetulnya acara ini rencananya akan diadakan di bulan November atau Oktober lalu. Cuman qadarullah karena Covid selalu meningkat ya, kita ditunda dan akhirnya pada hari ini kita bisa melaksanakannya. Yang terutama juga saya berterima kasih banyak kepada anak-anak ya dengan segala keterbatasan ya, keterbatasan masuk juga ke segala macam ya. Mereka bisa ya melatih diri, memperbaiki diri atau mempersiapkan ya untuk pertemuan ini. Yang ingin mereka mungkin ya niatnya untuk menunjukkan salah satunya kepada orang tuanya mereka masing-masing. Salah satunya itu mereka berlatih dengan baik. Ya macam-macam mungkin motifnya ya. Salah satunya pastinya mereka ingin dilihat oleh orang tuanya masing-masing. Ya semoga dengan adanya begini ya, orang tuanya melihat, semuanya melihat, anak-anak semakin termotivasi untuk masa depannya mereka. Mungkin, oh ya, sedikit lagi ya, mohon maaf, sedikit lagi, sedikit info terkait sekolah ini ya. Sekolah ini kita alhamdulillah, walaupun kita belum lama ya, tahun 2018 kita berdiri, alhamdulillah tahun kemarin ya kita sudah akreditasi ya, sudah menyelesaikan dengan baik ya, bahkan di tahun kedua pun kita sudah menyelesaikan perizinan dengan baik. Dan ya kemarin sebelum kelulusan yang pertama kita sudah merapihkan akreditasi dan alhamdulillah sudah diakreditasi walaupun nilainya masih B. Semoga itu pun ya kedepannya bisa meningkat lagi dengan segala kemampuan kita ya, gurunya SDM-nya semakin bagus, semakin meningkat, semakin banyak, sehingga anak-anak yang di sini bisa terdidik dengan baik intinya gitu. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya, untuk Bapak Ibu, apalagi untuk anak-anak ya, untuk Bu Lilis juga, untuk guru-guru. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusrahmat SPDI. Acara selanjutnya yaitu penampilan pidato bahasa Indonesia kepada teman kita Alia Faindria, dipersilakan. Tes. Kenapa ya kita hidup di generasi medsos begini? Terus hadirin di sini kepo nggak? Kenapa media sosial menyebabkan dampak yang luar biasa bagi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya akan membawakan pidato berjudul Medsos Berpengaruh pada Kesehatan Mental Generasi Era Ini. Sebelum mulai, saya mau kasih disclaimer dulu nih, supaya tidak salah paham dengan isi pidato saya. Di sini saya tidak sepenuhnya menyalahkan kalau medsos itu salah satu pemicu mental illness. Tetapi untuk hari ini, secara garis besar, saya hanya membahas medsosnya saja, karena pada kenyataannya, kesehatan mental dapat dipicu oleh banyak faktor. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita masuk ke topik. Media sosial, dunia maya yang sedang marak-maraknya di era globalisasi ini. Coba saya mau tanya, di sini ada yang main Instagram nggak? Facebook? Twitter? Wah, rata-rata punya semua ya, termasuk saya di sini. Pokoknya saya juga main Instagram. Terus saya juga mau tanya,
Gimana sih perasaan teman-teman habis main medsos? Seneng kah? Biasa-biasa aja atau sedih? Mungkin sekarang-sekarang ini belum kerasa kali ya. Coba deh, teman-teman 1 bulan hidup tanpa medsos. Dan di situ teman-teman bakal ngerasain gimana tenangnya hidup tanpa media sosial. Tapi apa sih yang berpengaruh banget dari media sosial ke diri kita? Bagian yang mana gitu loh? Begini deh, teman-teman mau upload foto, yang dipilih foto yang bagus atau yang jelek? Ya sudah jelas kan kalau jawabannya yang bagus. Karena apa? Karena itu manusiawi. Kita ingin terlihat sempurna di mata orang, sehingga kita dibutakan oleh kesempurnaan paripurna, penuh pencitraan, padahal aslinya maya begitu-begitu aja. Dari sekian banyaknya foto, misalnya 300 lebih foto yang diambil, palingan yang diupload cuman 3, 2, atau bahkan 1 foto yang diupload. Tambah lagi, kami ini remaja tanggung. Enggak, astagfirullah, bercanda. Kita ini remaja yang masih labil-labilnya, masih dalam tahap pencarian jati diri. Melihat sesuatu yang lebih sempurna dari diri kita, pastilah timbul rasa insecure, minder sama diri sendiri, bahkan sampai nge-hate diri sendiri. Merasa serba kurang gitu loh. Contohnya begini, aduh, aku iri deh sama dia yang perutnya rata, sedangkan perut aku berombak begini. Aduh, insecure deh sama model yang tinggi-tinggi begitu, aku jadi pengen kayak Gigi Hadid. Aku jadi kepikiran nih, enak ya jadi anak tirinya Kylie Jenner, biar kayak Stormy gitu, dimanjain mulu. Oh my god, dia pinter banget sih, prestasinya bejibun, sertifikat bedah semut aja disabet sama dia. Enggak, itu bercanda, tapi serius. Karena emang begini liarnya dunia maya. Meskipun maya, sesuatu yang ada kata dunianya pasti liar. Karena pada aslinya dunia itu bukan tempat kita kaum muslim. Kalau kita nanti ya di surga bareng-bareng. Amin. Oke, kembali ke topik. Orang yang kamu lihat di medsos itu bukan kamu. Kamu nggak bisa maksain diri kamu untuk jadi dirinya. Ini adalah faktor yang membuat mental kamu goyah. Kamu bingung dengan apa yang mau kamu lakuin untuk membuat diri kamu lebih baik daripada dirinya. Salah satu studi dari Max Weisler menyatakan bahwa social comparison is automatically happen. Social comparison adalah satu kondisi di mana kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Itu terjadi secara otomatis. Baik kamu suka ataupun tidak suka, baik sadar ataupun tidak sadar, terjadi secara otomatis. Kamu bakal merasa iri, sedih, menyalahkan diri kamu dengan orang di luar sana yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kamu. Gini deh, siapa sih yang mau nunjukin yang jelek-jelek di media sosial? Gak ada kan? Begitu aja. Kan kita nggak tahu apa aslinya. Aslinya dibuat-buat lah, di penuh pencitraan lah, kan kita nggak tahu. Dan juga kamu merasa dikontrol oleh standar-standar yang berlaku di dunia ini, seperti standar kecantikan, standar kepintaran, standar materialistis dan sebagainya. Benar juga ya apa yang mau saya bilang, kalau di luar zona nyaman saya itu kehidupan keras dan tidak ada kata untuk menghindar. Tetapi di balik itu semua, saya percaya kalau ini adalah langkah bagi kita untuk menuju pribadi yang lebih baik lagi. Dan salah satu proses pembentukan mental dan tekad agar lebih baik lagi dari generasi sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri, kalau generasi kita tidak sebahagia generasi 90-an, tapi generasi kita pasti akan membawa Indonesia ke jalan yang lebih cerah lagi. Intinya, boleh bermain media sosial, tetapi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.
apabila kamu sudah berada di tahap saat kamu lelah dengan semua yang terjadi, kamu berada di lower phase, tetapi kamu belum sadar kalau itu ulah medsos. Lebih baik berhenti dulu, rehat, pulihkan dirimu. Kalau istilah kekiniannya healing. Ada satu dalil yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga diri, terutama kesehatan mental kita. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Begitu. Jadi diri kita sendiri di masa krisis identitas seperti ini penting bukan main. Dan juga mempertahankan iman agar tetap berada di koridor yang ditentukan. Penting untuk kita generasi muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi pidato yang saya sampaikan. Mengejar monyet ke Kediri, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena telah mendengarkan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kita Kalafa. Boleh Kalafa, deg-degan nggak? Udah hilang. Ibu Bapak yang kami hormati, acara selanjutnya Demo Sains 1, kita sambut acara selanjutnya dengan takbir Allahu Akbar. Dipersilakan kepada tim Demo Sains 1 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim sains pertama akan mendemonstrasikan praktik ayunan bandul dan beberapa menghitung frekuensi dan periode. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajri dan sebelah saya Goza dan di sebelah Goza ada Kataki. Dan akan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kataki. Silakan Kataki. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian frekuensi dan apa itu pengertian periode. Bisa dilihat di sini, rumus frekuensi adalah F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi dengan satuannya Hertz, kemudian N adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu. Kemudian rumus periode adalah T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar adalah periode, T kecil adalah waktu, N jumlah getaran, dan atau bisa juga ditulis T besar sama dengan 1 per F. Pertama, kita akan menghitung frekuensi dan periode pada bandul pertama yang memiliki panjang tali 10 cm menggunakan stopwatch. Mari kita mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 getaran terjadi selama 6 detik. Berarti frekuensi yang dibutuhkan adalah F sama dengan 10 per 6 atau sama dengan 1,667 Hz. Dan periode yang dibutuhkan adalah 6 per 10 atau sama dengan 0,6 sekon. Baik, mari kita lanjutkan menghitung bandul kedua yang memiliki panjang tali 15 cm. Mari kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bisa dilihat di sini 10 getaran terjadi selama 8 detik. Maka frekuensi yang dibutuhkan adalah F sama dengan 10/8 atau sama dengan 1,25 Hz. Sedangkan periode yang dibutuhkan adalah 8/10 atau sama dengan 0,8 sekon. Baik, mari kita lanjutkan menghitung frekuensi dan periode pada bandul ketiga yang memiliki panjang tali 20 cm. Mari kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 getaran terjadi selama 10 detik. Berarti frekuensi yang dibutuhkan adalah 10/10 atau sama dengan 1 Hz. Periodenya juga adalah 10/10 sama dengan 1 sekon. Dari tabel di sini dapat kita simpulkan bahwa semakin panjang tali, yaitu 10 cm, 15 cm, 20 cm, maka frekuensinya akan menjadi semakin kecil. Sedangkan periodenya akan menjadi semakin besar. Begitu. Terima kasih kata Ki dan Goza. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, asik ya sains di SMP Mitra. Betul, udah gitu informatif banget lagi. Menurut kamu gimana? Ternyata sains itu lebih gampang dilakukan secara langsung ya kalau Pak. Iya, bener banget. Udah gitu teman-teman kita di sini berbakat semua ya. Iya. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa kebelet dan ingin pergi ke kamar mandi, untuk kamar mandi akhwat atau perempuan ada di dekat ruang guru Anissa, dan untuk toilet ikhwan ada di sebelah sini. Tepatnya berada di hadapan tanaman hidroponik sekolah kita. Juga acara kita ini dilakukan secara live loh di YouTube. Jadi Bapak Ibu boleh share link agar acara kita ditonton oleh halayak di luar sana. Terima kasih. Acara selanjutnya penampilan pidato bahasa Inggris. Kepada teman kita Dini Hanifah dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. My name is Adini Hanifah. I'm from 7th grade, and today I will give a speech about the holy month of Ramadan. During the holy month of Ramadan, which occurs on the 9th month of the lunar-based Islamic calendar, all Muslims are required to abstain from food and drink for dawn to dusk for 30 days. During Ramadan, Muslims abstain from eating any food, drinking any liquids, smoking cigarettes, and engaging in any sexual activity from dawn to sunset. That includes taking medication, even if you swallow a pill dry without drinking any water. What is the main purpose of Ramadan? During Ramadan, Muslims aim to grow spiritually and become closer to Allah and their loved ones. Are you allowed to drink water during Ramadan? During the fasting daylight hours, practicing Muslims are not permitted to consume water. The month is a time of reflection, and many see the period as an important expression of their faith, which means following the fast completely.
What time is sahur? It is the second meal of the day during Ramadan, as those taking part in the fast must not eat or drink anything during daylight hours. The sehri is consumed in the morning and can be as early as 2:30 a.m. So, ladies and gentlemen, what is your Ramadan goals? And are you ready for Ramadan? Let's prepare our mental and faith for Ramadan. That is all for me. I just wanted to say thank you very much for listening, and I really appreciate that. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was a triumph! Give an applause once again to our friend Diva. Yay! Intermezzo sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang merasa tidak nyaman dengan pemandangan sekitar lingkungan sekolah kita, mohon maaf karena sedang dalam proses pembangunan. Mohon dimaklumi, terima kasih. Kegiatan seru selanjutnya, Demo Science 2, dipersilakan kepada tim Demo Science 2 untuk maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari tim kedua sains akan mendemonstrasikan hasil uji asam dan basa. Apakah Ibu dan Bapak tahu kalau asam dan basa ini ternyata ada loh di kehidupan sehari-hari kita, bahkan tertulis di ayat Al-Quran. Ya kan Kak Afifah? Iya betul. Asam basa dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Yang artinya, apakah engkau tidak memerhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Asam basa juga bisa digunakan di kehidupan sehari-hari, seperti memberi rasa asam pada makanan dan minuman, membersihkan karat dan kerak pada peralatan rumah tangga, mengawetkan makanan, dan juga bisa menjadi bahan tambahan untuk membuat kue. Sekarang kami akan mempraktekkan uji larutan asam basa yang akan dijelaskan oleh Inaya. Silakan Inaya. Nah, sekarang kita langsung saja ke praktikum asam dan basanya ya. Yang kita butuhkan ada kertas lakmus merah sama kertas lakmus biru juga untuk mengecek pH airnya berapa. Kita di sini akan mencoba dengan 4 jenis air. Ada air perusahaan jeruk nipis, air sabun, air soda, sama air cuka. Sekarang kita cek ya. Kita gunakan kedua kertas lakmus merah dan birunya. Boleh tolong dipilih. Kita coba celupkan ke cairan jeruk nipis. Nah, kita bisa lihat di sini kertas lakmus biru berubah menjadi merah, sedangkan yang merah tetap merah. Berarti larutan air jeruk nipis adalah larutan asam. Kita coba lagi sekarang ke larutan air sabun. Yang air sabun kita bisa lihat yang warna merah berubah jadi biru, sedangkan yang biru tetap biru. Berarti air sabun larutan basa. Air soda. Nah, yang air soda yang kertas lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan yang biru tetap biru, berarti larutan basa. Sekarang yang terakhir kita coba dengan air cuka. Nah, yang air cuka kertas lakmus biru berubah menjadi merah, sedangkan yang merah tetap merah, berarti air lakmus air ini mengandung asam, larutan asam.
Sekarang kita cek pH airnya. Oh, ini udah. pH air jeruk nipis bisa kita lihat pH-nya 3. Sedangkan air sabun pH-nya 8. Air soda pH airnya 9. pH air cuka pH air cuka 3. Nah, mungkin segitu saja praktik dari kami, mungkin bisa ditutup, Rifi. Sampai sini demonstrasi kita, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, ternyata kalau misalkan asam kertasnya berubah jadi oranye atau merah, tapi kalau misalkan basah kertasnya berubah jadi biru. Oh iya, aku juga baru tahu. Kita juga sekarang bisa mengetahui perbedaan antara asam dan basa ya, Kak? Iya. Kalau apa kenapa? Nggak tahu nih. Aku tiba-tiba kepikiran aja. Kenapa sih orang di luar sana pada suka menyanyiakan makanan? Padahal mereka kan juga tahu kalau misalnya banyak orang di luar sana yang membutuhkan makanan. Allah juga sudah mengingatkan kita di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Aku tahu surat itu, Kak, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan hak mereka dan orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang menempuh perjalanan, dan janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu termasuk makanan dengan cara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros saudaranya setan, dan setan terbukti ingkar pada Tuhannya. Astagfirullah, semoga kita terhindar dari sikap dan sifat boros ya teman-teman. Amin. Amin. Ayo Kak Wafa bangun, jangan sedih lagi. Makasih ya kalian berdua. Emang Oke. Daripada kita berlarut-larut dalam kesedihan, mendingan kita langsung loncat ke agenda selanjutnya. Bersemayam di kota ratap, Bintang gemintang bertabur di angkasa. Agenda selanjutnya pidato bahasa Arab yang akan disampaikan oleh kawan kita Arsya. Kepada Arsya dipersilakan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiratul kiram mudarisul madrasah, hadiratul kiram ra'isul jalasah, ayyuhal mustami'un al mahbubun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirat rahimakumullah, qabla kulli syai'in hayya nasrullah azza wa jalla alladzi khalaqana min katsiratin wa biha nastati'u an najtami'a fi hadzal makanis syarif wal mubarak. Summa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih. Ayyuhal ikhwani rahimakumullah, fi hadhihi munasabati aqulu sakran katsiran ila ra'isil jalasah allazi qad a'tani waqtan saminatan bi an atakallama amamakum jami'an tahtal mawdu' fadilatul Qur'an
كما عرفنا أن القرآن كتاب مقدس للمسلمين وقراءته تكون عبادة وهو أنزل الله بواسطة جبريل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أي أن فيه يبين من الشرائع والأحكام المبينة فيه بين الحق والباطل والحلال والحرام ونحن من المسلمين فوجب علينا أن نقرأه حتى نفهم فهما جيدا ثم نعمله في حياتنا اليومية مع أن في القرآن تعاليم الإسلامية والوصيات ليرشد الناس إلى طريق الله المستقيم وكما ذكرت سابقا أن قراءة القرآن أحسن العبادة إذا نريد أن ننال الأجر الكافر من الله ونكون قريبا منه فلنقرأه وهذا مطابق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ شفيعا لأصحابه يوم القيامة قبل اختتام خطبتي أرجو من جميع المسلمين أن يتمسكوا بركن القرآن ويجعلوا له طريقا لحياته اليومية هذه هي الخطبة التي ألقاكم لهذا يومي إن وجدتم مني الخطيئة أطلب منكم العفو وأخيرا بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, akhi. Ayo kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk teman kita. Acara selanjutnya kegiatan sekolah memanah, tenis meja, hidroponik dan juga kepramukaan. Untuk teman-teman kita dipersilakan untuk maju ke depan. Waktu dan tempat dipersilakan. Kami dari tim memanah, ada Najwa, Zahran, Banyu, dan Fahri akan mendemonstrasikan bagaimana cara memanah dan apa itu memanah. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, siapa sih yang nggak tahu memanah? Memanah itu adalah salah satu olahraga yang dilakukan dengan cara menembakkan anak panah dengan bantuan busur untuk mencapai target atau sasaran tembak pada jarak yang sudah ditentukan. Kira-kira Bapak, Ibu, dan tamu hadirin sekalian tahu nggak manfaat memanah itu apa? Nah, manfaat memanah ini salah satunya ada bisa meningkatkan fokus, lalu ada meningkatkan kesabaran juga, meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan tubuh. Memanah ini juga salah satu sunnah Rasul. Umat muslim zaman dahulu biasa melakukan memanah untuk berperang, dan memanah ini juga berperan penting dan berperan banyak dalam peperangan untuk memenangkan kaum muslimin untuk memenangkan peperangannya. Nah, sekarang gimana sih caranya memanah itu dan apa saja yang kita butuhkan? Nah, teknik dasar memanah ini memiliki dua fase. Pertama, shot setup atau mempersiapkan tembakan, lalu shot execution atau mengeksekusi sebuah tembakan. Biar kami peragakan caranya. Pertama, posisi berdiri dengan posisi yang kokoh, kaki sejajar dengan bahu. Kedua, genggam handle riser dengan jangan terlalu kuat. Ketiga, memasang ekor anak panah di string. Keempat, mengaitkan 3 jari di string. Kelima, gerakan mengangkat busur. Keenam, gerakan menarik string. Ketujuh, menjangkarkan jari di wajah angkor poin. Nah,
Shoot set up sudah selesai. Lanjut ke shoot Butian. Pertama, bidik sasarannya. Kedua, release ringnya. Yang dibutuhkan busur anak panah, tali busur, papan tali. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mencoba memanah bisa datang ke stand kami ada di depan kelas ya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kegiatan sekolah tenis meja. Untuk teman-teman kita, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya Saskia, ada Kautsar dan Zahran. Saya di sini akan menjelaskan pembahasan tentang olahraga tenis meja. Tenis meja atau pingpong adalah olahraga yang melibatkan 2 atau 4 orang yang memukul bola ringan yang disebut bola pingpong. Saat bermain harus menggunakan raket kecil atau yang disebut bat. Permainan di atas meja dibagi dengan net. Apakah Bapak Ibu tahu manfaat dari olahraga tenis meja? Yang pertama, memperkuat otot tubuh. Yang kedua, mencegah kepikunan. Yang ketiga, mengasah fungsi otak. Apa saja sih alat dan bahan yang harus kita persiapkan untuk melakukan olahraga tenis meja? Yang pertama itu meja pingpong. Yang kedua, net atau jaring pembatas yang dengan panjang 183 cm dan tinggi 15,25 cm. Yang ketiga bola, yang keempat dan bat. Teknik dasar bermain tenis meja adalah yang pertama memegang bat seperti berjabat tangan atau shake hand grip. Yang kedua pen hold grip atau posisi tangan seperti sedang memegang ballpoint atau pulpen. Yang ketiga similar grip. Cara bermain, setiap bola mati menghasilkan nilai 1. Yang kedua, servis berganti pemain setiap mencapai poin kelipatan 2. Yang ketiga, pemegang servis bebas menempatkan bola dari segala penjuru. Yang keempat, permainan 1 set terakhir apabila pemain mencapai nilai 11 dan kemenangan diraih apabila mencapai 3 atau 4 kali kemenangan set. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, apabila ada kelebihan mohon dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya silakan untuk tim kepramukaan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ifar Ramadan, perwakilan dari keanggotaan kepramukaan SMP IT Mitra Cendekia Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kegiatan yang kami lakukan di sekolah ini. Salah satunya adalah pioneering. Kalau Bapak dan Ibu belum tahu, pioneering adalah salah satu kegiatan, salah satu teknik kepramukaan yang menggabungkan tongkat dengan bantuan tali untuk membangun suatu objek. Seperti yang dipegang oleh Banyu, itu adalah tiang bendera. Dan masih ada pioneering lain seperti tenda, tanduk, dan lain-lain. Intinya dari semua kegiatan pramuka yang kami lakukan di sini adalah ada tiga hal penting yang kami dapatkan di pramuka ini. Yang pertama adalah kedisiplinan, kedua adalah kerjasama, dan ketiga adalah kemandirian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di saat ini. Kalau ada kesalahan
Mohon dimaafkan, emang saya begini orangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, kelompok hidroponik dan entrepreneur. Untuk Iza dan Bilkis, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari tim hidroponik dan entrepreneur akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai hidroponik. Nama saya Bilkis dan ini teman saya Iza. Insya Allah Iza yang akan memulai penjelasannya. Bapak Ibu, kami di sekolah juga melakukan penanaman hidroponik. Jadi, hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Ada beberapa zat penting yang perlu dimiliki nutrisi hidroponik selain nitrogen. Adalah fosfat untuk pembentukan akar, kalium untuk membantu proses fotosintesis, kalsium, sulfur, dan magnesium. Pada dasarnya adalah cara pemberian larutan nutrisi sebagai sumber air dan nutrisi untuk tanaman. Ada 3 macam sistem hidroponik, yaitu sirkulasi, larutan nutrisi dialirkan dari reservoir ke perakaran tanaman dan dibuang lagi ke reservoir. Berikut 7 sistem hidroponik yang harus diketahui. 1. Sistem Wick. 2. Rakit apung. 3. Pasang dan surut. 4. Irigasi tetes. 5. Nutrien film teknik atau NFT. 6. Aeroponik. 7. Aquaponik. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah sedikit penjelasan mengenai hidroponik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan entrepreneur tentang dimsum. Siapa sih yang nggak kenal dimsum? Dimsum berasal dari negara Cina. Dimsum juga memiliki banyak rasa. Ada rasa ayam, rasa ikan, rasa rumput laut, dan lain-lain. Dimsum terbuat dari daging, wortel, labu, dan tepung. Soal rasa tergantung selera Bapak dan Ibu. Kami juga pernah membuat dimsum saat pelajaran SBK loh. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin mencoba dimsum, bisa datang ke stand kami ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu gak sih kalau memanah itu adalah salah satu sunnah Rasul? Selain memanah, disunahkan oleh Rasul ada berkuda dan berenang loh Kak. Oh iya ya begitu ya, aku baru tahu. Kalau Najwa sendiri sukanya yang mana? Aku lebih suka memanah karena memanah bisa melatih kefokusan dan bisa menghindarkan kita dari serangan jantung loh Kak. Kalau Majidah? Kalau aku sih berenang, karena berenang itu seru dan juga bisa meninggikan badan kita dan juga itu disunahkan Rasulullah. Oh iya, betul banget. Kalau Wafa gimana? Kalau aku entrepreneur aja lah, emang sih OT banget, tapi entrepreneur itu bisa mampu melatih jiwa entrepreneur kita, dan kita juga bisa terlatih untuk berbisnis di usia dini seperti ini. Oke, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya adalah Demo Sains 3. Untuk kelompok Demo Sains 3, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sains akan mempraktikkan fisika terkait mekanika fluida. Saya Dela, Kandika, Fahri, Gozawan, dan Kausar. Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kehidupan ini lengkap dengan solusinya. Salah satunya kincir air ini. Kincir air ini digunakan untuk mempermudah tenaga sumber air menggunakan mekanika fluida. Kami di sini menggunakan kaleng, tutup botol, tang, pisau, gunting, tusuk sate, lem tembak, sedotan, stik, nampan, dan pompa. Cara pembuatannya akan dijelaskan oleh teman saya, Kausar. Pembuatannya kita memerlukan tutup botol disatukan dengan stik es krim dan direkatkan dengan lem tembak dan jadilah kincir air. Setelah itu kita menggunakan kaleng untuk
menampung air dan menggunakan pompa untuk mensirkulasikan air. Jadi miniatur kincir air yang kamu buat ini adalah definisi kecil dari kincir air yang biasanya berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, para hadirin saya hormati, tahu tidak apa fungsi kincir air dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satunya adalah sebagai irigasi pengairan, sumber listrik, bahkan sampai objek wisata. Lalu, bagaimana cara kincir air dapat bekerja? Kincir air dapat bekerja jika ada arus, gelombang, atau air yang memberatkan kincir air sehingga kincir air dapat bekerja. Mungkin segitu saja penjelasan saya tentang kincir air. Jika ada salah mohon dimaafkan dari kami. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya adalah demo sains 4. Untuk kelompok demo sains 4, dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari tim keempat sains akan mendemonstrasikan penerapan bioteknologi pembuatan tape ketan yang akan dijelaskan alat dan bahannya oleh Kak Afifah. Untuk membuat tape ketan, alat dan bahan yang harus disiapkan ada daun pisang, panci kukus, beras ketan, air panas, gula, saringan, warna ungu, dan juga ada ragi tape. Sekarang kami akan menjelaskan proses pembuatan tape ketan yang akan dijelaskan oleh Andika. Silakan Andika. Jadi pembuatan tape ketan adalah pertama-tama cuci beras ketan dengan air secara bersih, lalu diamkan dengan air pewarna selama 1 jam. Jika sudah, tiriskan, lalu kukus kurang lebih 20 menit. Jika sudah, angkat, taruh di nampan yang berwadahkan daun pisang, beri air panas, ragi, dan juga gula, aduk hingga rata dan fermentasikan sekiranya 2-3 hari. Lalu untuk hasil fermentasinya akan dijelaskan oleh adik kelas kita yaitu Dela. Jadi Bapak dan Ibu, proses pembuatan tape ketan merupakan salah satu contoh penerapan bioteknologi konvensional. Karena dalam fermentasi ragi inilah yang terdapat mikroorganisme bersel tunggal. Setelah nasi ketan kita taburi ragi, lalu kita tempatkan pada wadah yang tertutup rapat, maka terjadilah proses fermentasi. Proses fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dan dalam keadaan tanpa oksigen. Jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam ketan sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga tekstur ketan akan menjadi lunak. Dalam pembuatan tape ketan, jamur ragi juga mengeluarkan enzim yang dapat memecahkan karbohidrat pada ketan, yang menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape ketan akan terasa manis apabila sudah matang, walaupun dalam prosesnya tidak menggunakan gula sama sekali. Jadi tape ketan ini sudah kami buat dari hari Rabu, dan ini hasil fermentasinya. Kalau begitu kami cukupkan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata kita bisa tahu nih cara membuat tape ketan ya, Kak? Iya, ternyata untuk membuat tape ketan kita harus memfermentasi ketannya dulu agar bisa dihasilkan tape. Aku jadi lapar nih. Udah, kita lanjut. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan mengkafani jenazah. Untuk tim mengkafani jenazah, dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin sekalian, di sini kami akan mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah. Perkenalkan, nama saya Saskia Seva Sabrina. Nama saya Arsya Ahmad Fadila Najhan. Nama saya Taki Abdul Hafiz. Nama saya Muhammad Tifar Ramadan dan kami adalah tim pengurus jenazah SMP ITB Mitra Cendekia Indonesia.
sini kami akan mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah. Sebelum kami mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah, kami akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan mengkafani jenazah. Yang pertama, hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang yang hidup. Kain kafan yang digunakan harus dibeli dari harta peninggalan si jenazah. Jika jenazah tidak meninggalkan harta, maka kain kafan menjadi tanggungan orang yang menanggung nafkahnya ketika ia masih hidup. Jika yang menanggung nafkahnya juga tidak ada, maka kain kafan diambil dari baitul mal atau tanggungan kaum muslimin yang mampu. Kemudian selanjutnya ketentuan-ketentuan dalam mengkafani jenazah. Pertama, batasan kain kafan paling sedikit adalah 1 lapis hanya untuk menutup seluruh badan si jenazah. Namun disunahkan 3 lapis kain kafan untuk laki-laki dan 5 lapis kain kafan untuk perempuan. Yang kedua, kain kafan yang digunakan hendaknya kain yang bagus, suci, dan bisa menutupi seluruh badan si jenazah. Dan disunahkan kain yang berwarna putih. Yang ketiga, kain kafan hendaknya diolesi dengan pewangian, contohnya minyak wangi, kapur barus, dan bubuk kayu cendana. Yang keempat, jangan mengkafani secara berlebihan, contohnya kain kafan yang harganya mahal, yang berlapis emas, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang harus disiapkan untuk mengkafani jenazah. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kain kafan yang berukuran 12 meter untuk laki-laki dan 14 meter untuk perempuan, dan lebarnya kurang lebih 1 meter. Yang kedua, kapas pulung secukupnya. Yang ketiga, kapas pembalut. Yang keempat, kapur barus yang telah dihaluskan. Yang kelima, minyak wangi. Yang keenam, tali untuk mengikat kain kafan. Yang ketujuh, sisir. Yang kedelapan, sarung tangan. Yang kesembilan, bubuk kayu cendana. Tata cara mengkafani jenazah. Adapun tata cara mengkafani jenazah adalah letakkan tali pendek pada posisi kepala dan kaki 60 cm pada bagian lutut dan tali panjang pada bagian perut dan dada. Yang kedua, bentangkan kain kafan yang telah disediakan sebelumnya sehelai demi sehelai. Lembaran yang paling bawah hendaknya dibuat lebih lebar dan lebih halus. Kemudian, setiap lapisan kain kafan ditaburi dengan wewangian, contohnya minyak wangi, kapur barus, dan bubuk kayu cendana. Lalu diberi kapas pembalut pada bagian area kemaluan dan bagian area belakang. Setelah itu, secara perlahan-lahan, jenazah diletakkan di kain-kain tersebut dalam posisi membujur atau terlentang. Kemudian, menaburi seluruh tubuhnya dengan wewangian, khususnya bagian kobul dan dubur. Setelah diletakkan, lalu ditutup semua rongga badan yang terbuka, yaitu kedua matanya yang telah terpejam, kedua lubang hidungnya, kedua lubang telinga, mulutnya,
dan kedua ujung jemari kaki dan anggota sujud yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, dan kedua lutut serta kedua ujung jemari kaki. Lipatan-lipatan seperti ketiak, lutut, bagian belakang, dan pusar ditutup dengan kapas yang telah diberi wewangian. Kedua tangan jenazah itu diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri seperti orang bersedekap dalam sholat, atau kedua tangan itu diluruskan. Selanjutnya menyelimutkan kain kafan dengan cara bagian kiri kain kafan pertama dilipatkan ke arah tubuh jenazah. Demikian halnya pada kain selanjutnya. Jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali-tali yang telah disediakan di bawahnya. Sisa kain kafan di bagian kepala dijadikan lebih banyak daripada di bagian kaki. Lalu sisa panjang kain kafan di bagian kepala tadi dikumpulkan dan dilipatkan ke arah depan wajah, demikian halnya pada kaki. Itulah praktek pengkafanan jenazah dari kelompok kami. Kita lewati masa pandemi cuci tangan harus bersih. Cukup sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya jadi kepikiran kalau setiap orang pasti akan menghadapi ajalnya. Ajal juga bisa menjemput kita kapan saja dan di mana saja. Ajal tidak memandang umur, tidak memandang fisik, dan tidak memandang tinggi badan. Ya, aku jadi belum siap meninggal. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Amin. Bapak, Ibu yang kami hormati, silakan datang ke stand entrepreneur kami. Kami menyediakan makanan dan juga minuman. Kehadirannya ditunggu Bapak Ibu. Terima kasih. Sampailah pada penghujung acara Open Class SMP IT Mitra Cendekia Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan. Kami haturkan 10 jari. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak Ibu bisa memaklumi kekurangan dan kelebihan pada acara ini. Sebagai penutup, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di dalam mulut ada gigi, ada hewan dalam hutan. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.